Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Ahmad Sokin bin Aliyah, NIM 70, akan mereview jurnal tentang diagnosa resiko penyakit jantung menggunakan metode fusi Tsukamoto. Tentang judul paper diagnosa resiko penyakit jantung menggunakan logika fusi Tsukamoto. Tahun 2021 penulis Umi Atiyah, Velia Citra Dwiyani Putri Rosyadi, Reno Adil Saputra, Hafiz Dava Hektar, Tufail Ahmad Satrio, Adam Iqbal Perdana. ISN 208622628. Abstrak, penyakit jantung merupakan salah satu organ tubuh yang sangat vital, yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu sangat untuk memperhatikan risiko jantung sejak dini. Penyakit ini bisa dideteksi lebih awal dengan pemeriksaan secara rutin. Latar belakang jantung, penyakit jantung sering disebut silent killer, pembunuh tak bersuara, karena itu banyak kasus seseorang yang tidak menyadari memiliki penyakit ini hingga mereka menunjukkan tanda-tanda serangan jantung atau gagal jantung. Oleh sebab itu sangat penting untuk memperhatikan risiko jantung sejak dini. Penyakit ini bisa dideteksi lebih awal dengan pemeriksaan secara rutin. Tahapan penelitian ini adalah mencari sebuah permasalahan yang bisa dijadikan sebuah penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat dengan membuat sistem berbasis fusi. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berjudul implementasi logika fusi metode Tsukamoto untuk mendiagnosis risiko penyakit jantung. Harapan penelitian ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pemeriksaan tingkat risiko penyakit jantung. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu asisten dokter dalam mengenai pasien untuk mendapatkan informasi tentang risiko penyakit jantung secara cepat dan mudah. Di dalam sistem pakar ini, hasil yang diperoleh yaitu risiko penyakit jantung apakah memiliki risiko kecil, sedang, ataupun besar. Metode penelitian. Metode penelitian ini membagi penyakit 4 terhadap di mana dalam mengerjakan penelitian ini dapat digambarkan pada flowchart di samping. Pertama, memulai studi literatur, merancang sistem pakar, menguji sistem pakar, evaluasi hasil pengujian. Data yang diperlukan untuk sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit jantung berdasarkan logika fusi Tsukamoto diantaranya variabel masukan untuk fusi berdasarkan faktor-faktor risiko penyakit jantung, diantaranya yaitu tekanan darah, gula darah, kolesterol, body mass index, dan riwayat penyakit dalam keluarga. Variabel keluaran inilah yang nantinya akan dijadikan diagnosis berdasarkan variabel masukan. Adapun variabel keluaran dibatasi nilainya antara kecil 0 sampai 0,4, sedang 0,5 sampai 0,9, besar sampai dengan 1. Hasil pembahasan, diketahui terdapat seorang pasien yang hendak mengetahui beberapa besar risiko penyakit jantung yang pada dirinya. Adapun data yang diperoleh yaitu tekanan darah 128, gula darah 105, kolesterol 220, BMI sebesar 26. Terdapat riwayat keluarga. Pertama, tekanan darah kategori normal dan tinggi. Yang normal adalah 0,6, yang tinggi 0,4. Gula darah rendah dan normal. Rendah 0,875, normal 0,125. Kolesterol 220 berada pada kategori rendah dan normal. Rendah 0,5, normal 0,5. BMI berada pada kategori obesitas sehingga perhitungan fusinya 26 lebih besar dari 25 sehingga bernilai 1. Riwayat keluarga ada maka sama dengan 1. Dari hasil perhitungan fusi di atas maka diperoleh 8 jumlah data yaitu tekanan darah normal 0,6, tekanan darah tinggi 0,4, golongan darah normal 0,875, golongan darah rendah 0,125, kolesterol normal 0,5, kolesterol rendah 0,5.
riwayat keluarga ada satu, BMI obesitas 1. Rule untuk R59 if kadar normal ya seperti yang pada BPT ini, R56 dengan hasil 0, dengan hasil 0,125 sama dengan 4,375 risiko penyakit jantung sedang. Sedangkan R65 sama juga sedang, R77 sedang, R83 juga termasuk sedang, R1 113 risiko penyakit jantung termasuk besar. R119 juga termasuk besar. R131 termasuk besar, R137 juga termasuk besar. Setelah diperoleh nilai dari A predikat dan Z dari masing-masing rule yang diketahui, selanjutnya yaitu mencari nilai Z. Z dengan seperti pada gambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki tingkat risiko penyakit jantung dengan kategori sedang sebesar 6,51982. Pengujian sistem. Dilakukan validasi sistem menggunakan perhitungan presentasi akurasi. Pengujian dilakukan dengan mengambil data uji 30 sampel dengan output kecil sebanyak 10 data, output sedang sebanyak 10 data, dan output besar sebanyak 10 data. Ya, hasil seperti gambar di samping. Untuk mempersingkat penulisan seperti gambar di samping. Berdasarkan hasil validasi kemudian dilakukan perhitungan akurasi menggunakan multi confusion, di mana hasil dari keluaran akan diklarifikasi berdasarkan kategori seperti pada gambar. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai true positif 8, negatif 9, T netral dengan 8. Dengan data uji sebanyak 30 menghasilkan akurasi sebanyak 83%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa logika fuzzy metode Tsukamoto dapat digunakan untuk menentukan tingkat risiko penyakit jantung dengan output 3 kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Dari faktor-faktor penyakit jantung, inputan sistem adalah gula darah, kolesterol, tekanan darah, serta body mass index. Sistem pakar ini dapat membantu melakukan diagnosis risiko penyakit jantung dengan tingkat pengujian diperoleh persentase sebesar 83%. Berdasarkan penelitian ini, disarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat disempurnakan lagi dengan menambahkan variabel masukan berdasarkan faktor-faktor risiko penyakit jantung lainnya seperti perilaku merokok, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Untuk itu Mas, pertanyaan saya itu jadi parameter yang dipakai untuk keberhasilan untuk mengetahui atau mendeteksi penyakit jantung itu bagaimana? Seperti ada pada kesimpulan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung inputan termasuk gula darah, kolesterol, tekanan darah, serta kalau ada data yang lain mungkin bisa meningkatkan persentase. Gitu Mas. Terima kasih Mas. Untuk Mas Safal. Ada slide ke-17. Kan tadi ada itu Mas. Slide 17. Ya, kan ada perhitungan akurasi menggunakan multi-class confusion matrix 3x3. Ya. Nah, itu untuk cara menghitungnya bagaimana, Mas? Ya,
jumlahkan semua ini 82091 terus dibagi dengan dari yang itu yang paling tengah ini 898 itu ditambah dibagi dengan jumlahnya semuanya itu sama dengan berapa? 25 bagi 30 hasilnya 0,83 gitu Mas. Oke, Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Damrun ini dengan NIM 19060248 akan mereview jurnal tentang pemanfaatan artificial neural network dan fuzzy inventory model untuk penentuan persediaan pengaman. Judul paper pemanfaatan artificial neural network dan fuzzy inventory model untuk penentuan persediaan pengaman. Nama jurnalnya Jurnal Kreatif, volume dan halaman volume 7 dan halaman 60/71. Penulisnya Mila Oktaviani Lusa dan Evelyn Anemari. PISN-nya 2338/2910. EISN-nya 2658/5836. Abstrak perusahaan dalam penelitian ini memproduksi kemasan dalam bentuk kaleng dan tutup botol dengan produk Brown Cup Guinness yang memiliki permintaan tertinggi. Penentuan persediaan pengamanan safety stock produk jadi yang dilakukan perusahaan saat ini kurang tepat sehingga menyebabkan tingginya biaya simpan produk jadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan metode peramalan permintaan produk jadi menggunakan metode Artificial Neural Network ANN Backpropagation serta penentuan pengaman produk jadi menggunakan model fuzzy inventory. Latar belakang perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi kemasan dalam bentuk kaleng dan tutup botol dalam memenuhi permintaan produk Crown. Perusahaan ini melakukan peramalan berdasarkan data permintaan masa lalu. Kenyataannya, permintaan konsumen adalah tidak pasti. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat akurasi peramalan yang dilakukan oleh perusahaan pada produk Brown Cup yang memiliki presentasi error. Maka dilakukan metode ANN backpropagation ini dikatakan memiliki kelebihan dalam aspek pembelajaran sistem dan memiliki resiko kecil dalam pemecahan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah normalisasi data permintaan dan dilanjutkan menentukan arsitektur jaringan terbaik, lalu pengolahan data persediaan produk jadi dengan menggunakan model fuzzy inventory dengan menentukan input, output, fungsi keanggotaan, dan parameter untuk mendapatkan persediaan pengaman produk jadi. Prosesnya seperti ini, mulai penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, lalu pengumpulan data, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah peramalan permintaan menggunakan ANN backpropagation. Ini adalah notasi pengolahan datanya. Lalu perhitungan normalisasi data penjualan, rumusnya adalah ini. X sama dengan 08 XI minus A dibagi B minus A plus 0,1. Ini adalah tabel hasil normalisasi data pada Januari sampai Desember. Ini adalah contoh perhitungan manual normalisasi datanya. Lalu penentuan pola data. Pola data ini adalah hasil normalisasi data selama 24 minggu. Pola data ini merupakan input saat dilakukan pelatihan. Tabel 2 ini adalah pola data hasilnya. Lalu penentuan arsitektur jaringan terbaik. Di sini
learning rate-nya merupakan input. Nilai yang digunakan adalah 0,01 sampai yang terbesar 0,1. Dua, hidden layer adalah sebagai perkawanan. Jumlah hidden layer yang digunakan adalah 22 sampai 10. 3, epochs adalah jumlah maksimum iterasi. Nilai yang digunakan adalah 2000. 4, MSF goals adalah nilai error yang ingin dicapai. Nilainya adalah sebesar 0,00001. 5, metode merupakan fungsi pelatihan. Fungsi pelatihannya adalah train DM, train DD, dan train DX. Lalu 6, fungsi aktivasi kan adalah point beware, polar, dan identitas untuk menentukan keluaran suatu neuron dan mendefinisikannya. Ini adalah arsitektur jaringan terbaik dengan learning rate 0,06. Fungsi pelatihan train DX, fungsi aktivasi tansik, dan prelude. Hasil MSI-nya pada jaringan tersebut adalah 9,52 E per 06 dengan efforts-nya 596. Ini adalah gambarnya. Pengujiannya dari perhitungan peramalan permintaan dengan metode ANN pada software MATLAB ini adalah penentuan persediaan pengamanan produk jadi. Rumusnya adalah seperti gambar ini. Lalu hasilnya, kali ketiga adalah penentuan produk pengaman dengan model fusi. Ini adalah pembuatan input dengan menggunakan metode or method duplication, aggregation, dan diffusification. Lalu kedua adalah penentuan fungsi keanggotaan untuk membentuk kurvanya. Ini adalah tabel tempat linguistik untuk penjualan Januari sampai Maret. Lalu ini adalah tampilan fungsi inventory di program MATLAB. Di sini ada 3 fungsi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ketiga, menentukan rule. Cara mengklik Ctrl plus 3 pada keyboard, lalu akan tabel seperti ini. 4, membuat penentuan persediaan pengaman produk jadi pada periode ini. Nah, D, fungsi logik dan artificial network. Tabel 5 ini adalah perhitungan persediaan pengaman produk jadi berdasarkan 2 kondisi. Berikut ini adalah contoh perhitungan kerjaan pada minggu ke-12. Berdasarkan tabel kelima, kerjaan produk jadi selama 3 bulan adalah sebanyak 1.554.105 unit. Hasil tersebut mengalami penurunan dengan kondisi saat ini, yaitu sebanyak 3.733.179 unit. Ini adalah perbandingan biaya pada Januari sampai Maret. Setelah melakukan perhitungan biaya, selanjutnya dilakukan perbandingan total biaya periode Januari sampai Maret 2019. Ini adalah hasilnya. Total biaya simpannya adalah ini. Dapat dilihat pendekatan ini dapat menghemat 72% dengan nilai error yang lebih kecil dengan menggunakan metode ANN. Perhitungan ini memberikan hasil total persediaan selama 3 bulan sebesar 1.054.105 unit, yang merupakan total persediaan pengaman produk. Jadi itu kecil, jadi jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kesimpulannya adalah penelitian yang menggunakan ANN regression ini menghasilkan nilai error sebesar 4%, yang berarti penurunannya adalah sebesar 40%. Sedangkan perhitungan dengan modal fusi inventory mampu menurunkan sisa persediaan sebesar
1.733.179 unit, lalu turun menjadi 1.054.105 unit selama 3 bulan. Sehingga total biaya simpan produk terbaik dengan menggunakan ANN dan penentuan pengaman produk menggunakan metode inventory yaitu senilai 4.743.471 yang menghemat sebesar 72% jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, Ya, Mas Dawn. Kenapa itu? Apa menggunakan dua metode, FUSI dan ANN? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. ya karena penggunaan dua metode ini adalah untuk penggunaan metode ANN back propagation-nya adalah digunakan untuk penentuan persediaan pengaman produk dengan tahap normalisasi data permintaan dilanjutkan dengan pelatihan untuk menentukan arsitektur jaringan terbaik. Lalu untuk model fungsi inventory-nya dilakukan untuk menentukan input, output, fungsi keanggotaan, dan parameter untuk mendapatkan persediaan produk jadi. Itu Mas, untuk jawabannya kenapa menggunakan dua metode. Ya, terima kasih. Mas Apal, apakah ada pertanyaan? Pada penentuan arsitektur jaringan terbaik, kan tadi terdapat learning rate yang merupakan input. Dan nilai yang digunakan adalah seperti yang ada pada slide nomor 9 tadi. Nah, itu nilai yang digunakan. Apakah harus sama seperti yang dicontohkan pada PPT ini atau bebas? Gitu, Mas. Itu nilai learning rate-nya. Untuk nilai learning rate ini kita membandingkan pengaruh penggunaan nilai learning rate yang besar dan kecil. Karena nilai learning rate yang besar akan melakukan perubahan yang besar untuk melakukan perubahan variabel secara besar sehingga akan menghasilkan nilai baru yang berbeda. Untuk penggunaannya sih sebenarnya bebas, cuma karena kita menggunakan nilai learning rate 0,1 besar, maka kita juga akan mencari untuk nilai yang terkecilnya. Jadi untuk nilai learning rate-nya itu bebas. Oke, Mas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata, lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper saya yang berjudul Optimasi Penjadwalan menggunakan metode algoritma genetika pada proyek rehabilitasi Puskesmas Minanga. Untuk nama jurnalnya adalah Jurnal Sipil Statik, volume dan halaman volume 7 dan halaman 1669 sampai 1680, tahunnya 2019. Untuk penulis Ilham Hidayat Sugeha, Revo L. Inkiriwang, dan Pinkan A.K. Pratasis. ISSN 2337 sampai 6732. Abstraknya, pemecahan masalah penjadwalan yang baik dari suatu proyek merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan proyek untuk selesai tepat pada waktunya. Latar belakang, pembangunan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Tujuan penelitian,
yaitu menghasilkan output berupa jadwal yang optimal, yaitu memenuhi batasan atau persyaratan dalam penjadwalan proyek meliputi beberapa kegiatan tidak bisa dimulai sebelum kegiatan yang lain selesai, dan mengoptimalkan efisiensi dalam pemakaian waktu pelaksanaan setiap kegiatan tidak boleh melebihi durasi proyek yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, kesimpulan, dan saran. Untuk proses pengumpulan data, ini menggunakan 3 buah metode, yaitu wawancara, studi pustaka, dan observasi. Untuk analisa sistem merupakan tahap analisa terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, terdiri dari analisa data masukan, model dari algoritma genetika, dan data keluaran. Analisa data input tujuan untuk mengidentifikasi input yang dibutuhkan oleh sistem. 2. Analisa model dari algoritma genetika untuk penjadwalan proyek. Gambar 2 di bawah ini merupakan flowchart penjadwalan proyek menggunakan algoritma genetika. Perancangan sistem berarti metode yang khusus digunakan untuk merancangkan hal-hal yang telah dianalisa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan menyederhanakan suatu proses atau jalannya aliran data. Perancangan terhadap model sistem dan merancang bangun sistem ini. Pengujian. Pengujian dilakukan terhadap perangkat lunak yang telah dibangun agar dapat diketahui hasilnya. Jika terjadi error, maka pengujian akan diulangi untuk dilakukan pengecekan ulang. Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian black box, pengujian performansi untuk mengetahui apakah sistem penjadwalan proyek menggunakan algoritma genetika berhasil menghasilkan jadwal yang memenuhi semua constraint, dan user acceptance test. Kesimpulan dan saran. Tahapan kesimpulan dan saran merupakan akhir dari penelitian tugas akhir ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada penelitian tugas akhir ini, yaitu membangun sistem penjadwalan proyek menggunakan algoritma genetika. Pembahasan. Adapun sebagai contoh penyelesaian persoalan, maka digunakan data proyek rehabilitasi Visas Minanga, dan untuk rincian pekerjaannya terdapat pada gambar di bawah. Langkah-langkahnya adalah representasi populasi awal, evaluasi fungsi fitness, seleksi, pindah silang, crossover, dan mutasi. Pada representasi populasi awal, pada contoh ini, representasi kromosom suatu populasi dengan ukuran populasi 8 dari kasus pada contoh di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, untuk kromosom 1 terdiri dari kumpulan gen X1 sampai X12 berisi bilangan bulat positif yang merupakan saat pelaksanaan kegiatan proyek. Pada kromosom 1 dapat dijelaskan bahwa gen X1 merupakan nilai 1 menunjukkan bahwa kegiatan 1.1 dilaksanakan pada minggu ke-1. Gen X7 mempunyai nilai 2 menunjukkan bahwa kegiatan 1.7 dilaksanakan pada minggu ke-2. Dan seterusnya sampai dengan gen 12 yang punya nilai 3 bahwa dilaksanakan pada minggu ketiga. Evaluasi fungsi fitness dilakukan dengan memperhatikan aturan yang telah diterapkan sebelumnya. Set kromosom akan diperiksa dan dibandingkan dengan kromosom lainnya sesuai dengan constraint. Seleksi. Pembentukan susunan kromosom pada suatu populasi baru dilakukan dengan menggunakan metode seleksi roulette wheel. Sesuai dengan namanya, metode ini menirukan permainan roulette wheel di mana masing-masing kromosom menempati potongan lingkaran pada roulette wheel secara proporsional sesuai dengan nilai fitness-nya. Untuk langkah pertama pada metode seleksi ini adalah menghitung total fitness seluruh kromosom. Dan hasilnya ada pada gambar di bawah. Langkah kedua adalah menghitung probabilitas setiap kromosom dengan cara membagi nilai fitness setiap kromosom dengan nilai total fitness. Dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Untuk langkah ketiga adalah menempatkan masing-masing kromosom pada interval nilai 0 sampai 1. Dan untuk contohnya ada pada gambar di bawah ini. Untuk menentukan susunan populasi baru,
maka dibandingkan bilangan acak atau random antara 0 sampai 1. Misalkan bilangan yang dibandingkan adalah seperti di bawah, maka susunan kromosom populasi baru hasil seleksi adalah pada gambar yang di bawah ini. Crossover digunakan sebagai metode pemotongan kromosom secara acak. Metode crossover paling umum digunakan adalah one point crossover, di mana suatu titik potong dipilih secara acak, kemudian bagian pertama dari kromosom induk 1 digabungkan dengan kromosom induk 2. Misalkan dari contoh yang ada, nilai untuk kromosom 1, 2, 3, dan 4 kurang dari probabilitas crossover yang telah ditentukan serta bilangan acak random untuk posisi titik potong adalah pada posisi gen ketiga, yang mana proses pindah silangnya adalah seperti gambar di bawah. Dari hasil crossover tadi, kromosom yang masih memiliki pelanggaran yaitu kromosom 1, 2, dan 4. Kromosom 1, 2, dan 4 akan menjalani proses selanjutnya yaitu mutasi, sedangkan kromosom yang tidak memiliki pelanggaran yaitu kromosom 3 akan disimpan yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan. Mutasi. Untuk mendapatkan posisi gen yang akan dimutasi, maka perlu dihitung jumlah total gen dalam satu populasi, yaitu total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom, dikali jumlah kromosom yang ada. Berdasarkan contoh yang ada, maka total gen adalah 12 kali 3 sama dengan 36. Probabilitas mutasi diset antara 0 sampai 1, misalnya 0,1, maka yang mutasi yang terjadi adalah 0,1 dikali 36 sama dengan 3,6, dan hasilnya adalah 4 gen yang akan mengalami mutasi. Hasil dari perhitungan mutasi di atas, kromosom 1 dan 3 memiliki nilai fitness terbaik karena tidak terdapat pelanggaran terhadap konstrain yang telah ditetapkan karena kegiatan pertama pada kromosom 3 bisa dilaksanakan pada hari pertama. Maka kromosom 1 merupakan hasil yang terbaik dan solusi yang paling optimal. Pada kromosom 1 dapat dijelaskan bahwa gen X1 nilai 1 menunjukkan bahwa kegiatan 1 dari 1 dilaksanakan pada minggu ke-1, dan untuk gen X2 dilaksanakan pada minggu ke-2, dan seterusnya sampai gen ke-12. Kesimpulan, dari proses perhitungan dengan metode algoritma genetika dapat disimpulkan kromosom 1 dan 3 memiliki nilai fitness yang baik karena tidak terdapat pelanggaran terhadap constraint yang telah diterapkan. Karena kegiatan X10 sampai 12 pada kromosom 1 bisa dilaksanakan pada hari kedua, maka kromosom 1 merupakan hasil yang terbaik dan solusi yang paling optimal. Perhitungan penjadwalan yang telah diolah menggunakan metode algoritma genetika menghasilkan waktu yang lebih singkat dari jadwal sebenarnya, yang diselesaikan selama 3 minggu disingkat menjadi 2 minggu. Semenjak proyek menggunakan algoritma genetika ini telah berhasil dibangun dan diimplementasikan untuk mencari solusi jadwal yang optimal, yaitu memenuhi batasan dalam penjadwalan proyek, mengikuti beberapa kegiatan tidak bisa dimulai sebelum kegiatan yang lain selesai, mengoptimalkan efisiensi pemakaian waktu, pelaksanaan setiap kegiatan, dan tidak boleh melebihi durasi proyek yang telah ditetapkan. Adapun saran yang diajukan oleh penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu dapat dikembangkan sistem penjadwalan proyek yang dapat menangani berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan biaya. 2. Diharapkan sistem penjadwalan proyek hendaknya dapat memberikan lebih banyak pilihan metode seleksi dan metode crossover. Sekian presentasi paper saya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Dari penjelasan tadi kan itu kromosom 3 kan sudah baik ya. Kenapa tidak dijadikan hasilnya saja itu yang kromosom 3? Kenapa masih memerlukan mutasi? Karena proses mutasi diperlukan dalam algoritma genetika, Mas. Dan di mana proses tersebut berperan untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi. Jadi kromosom 3 digunakan sebagai pembanding dengan hasil dari kromosom yang telah dimutasi tadi. Itu, Mas. Jadi kalau langsung dijadikan hasil akhir nggak bisa. Pertanyaan saya sih masih ada di seputar langkah-langkah.
Dari langkah-langkah ini apakah bisa itu langkah-langkahnya diajak atau harus sesuai mengikuti langkah-langkah yang disebutkan ini? Langkah-langkah tidak bisa, Mas. Karena dari algoritma genetika kan artinya serangkaian aturan yang harus dikerjakan secara urut. Jadi nggak bisa kalau misal langsung menghitung hasil crossover gitu, nggak bisa, Mas. Jadi harus mulai dari awal, yang mana yaitu representasi populasi awal, terus fungsi fitness, seleksi, crossover, dan mutasi. Gitu, Mas. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya. Kalau gitu saya akhiri presentasi paper saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.